Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah, syukurillah, la haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa alihi wa dzurriyyatihi wa barik wa sallam ajma'in wa ba'du. Jadi pertemuan 6 ini kita lihat di sistematika penulisan bisnis plan. Kemarin kita sudah mencoba buat ide bisnis ya. Jadi kemarin ada 5 orang ya, satu kelompok. Dia ada CEO, CTO, CMO, CFO sama COO, 5 orang. Ini untuk jadi satu kelompok buat ide bisnis ya. Kemarin sudah ada satu yang presentasi, ini dilanjutkan lagi. Kemudian untuk sistematika penulisan bisnis plan, ini kemarin juga sudah kita berikan contohnya. Ini contoh bisnis plan. Jadi tugasnya memang membuat bisnis plan atau rencana bisnis. Ini sudah ada contohnya, tinggal dibuat saja, dan ini berkelompok, artinya agar terbiasa atau belajar teamwork atau bekerja secara tim gitu. Kalau format dari penulisan bisnis plan nantinya terserah Anda. Yang jelas menunjukkan cara kerja dari idenya itu, kemudian sampai ke penganggaran dan cara mendapatkan penghasilan. Kalau yang saya contohkan ini ada latar belakang, kemudian analisis pasar, analisis produksi, analisis SDM, rencana pembangunan usaha, analisis keuangan, analisis dampak dan resiko usaha. Dan tentunya ide bisnis yang diangkat adalah technopreneurship. Jadi technopreneurship ini berarti ada sisi usahanya sama sisi teknologinya ya. Saya contohkan ini beberapa ide bisnis yang sudah dibuat teman-teman di kelas lain. Yang contohnya ini membuat namanya Aturi Digital Printing. Ini menyediakan jasa percetakan, kartu ucapan, undangan dan lain-lain. Dan ini dijual online. Jadi usahanya adalah percetakan, ya, teknologinya adalah e-commerce ya, secara online. Jadi akan buatkan portal online. Kemudian contohnya lagi ini JB3, jual beli barang bekas ya. Jadi kalau ini usahanya adalah jual beli barang bekas ya, tapi nanti teknologinya adalah e-commerce. Jadi buatkan web ya atau situs online untuk jual beli barang bekas, khusus barang bekas. Jadi usahanya dijual beli barang bekas, teknologinya ada pada website ya, online. Ini ada cookies online. Ini hampir sama sebenarnya. Ini kue, usahanya jualan kue, teknologinya online. Jadi rata-rata ini masih pada e-commerce ya. Untuk teknopreneurship-nya ini mungkin yang agak beda. Ini tour guide Indonesia. Ya, kalau ini menyediakan jasa. Kalau tadi banyak yang barang, ini jasa tour guide. Jadi pemandu wisata. Jadi ada pemandu wisatanya, dan ini online juga. Dan nantinya bisa kerjasama dengan jasa travel, tour dan sebagainya. Ini khusus untuk guide ya, guide. Ini ada crispy cassava. Kita dolan ngono iki. Apa itu? Tutuk crispy cassava, keripik telo, keripik singkong.
Ya, cuma dia juga sama, jualannya keripik singkong, teknologinya e-commerce, pakai online. Ini rata-rata seperti ini mas. Ini frozen food, ya ini juga sama, frozen food. Usahanya ya jualan apa ini, frozen food, olahan ikan. Ya, olahan ikan, terus apa tadi itu? Teknologinya ya online, ya dijual beli online itu. Pakai e-commerce juga. Nah, kalau ini sama juga nih Sikil Sok. Ini jualannya kaos kaki, ya, kaos kaki. Ya, cuma nanti pakai website juga, online juga. Mungkin Swarswear, ya, ini sama juga. Ini produknya ya barang ini apa Swarswear. Apa itu Swarswear? Jenis jajan lah ya. Jajan dodol, ini bisnis dodol. Nah, tapi nanti teknologinya ya e-commerce itu dibuatkan dibuatkan website online. Ini yang ide dari teman-teman, ya tidak masalah, ya tidak masalah ini saya kira masih masuk dari tatanan technopreneurship, ya. Jadi technopreneurship itu ketika usaha bertemu dengan teknologi. Nah, usahanya tadi sudah macam-macam, kemudian teknologinya itu juga. Ya ini sudah masuk tatanan e-commerce, ya. Ya, walaupun masih rata-rata masih secara umum tapi tidak masalah. Ya. Kalau yang kemarin yang satu kelompok apa kemarin? Yang pertanian tuh ya. Ya. Kalau yang pertanian kemarin itu dia ngasih apa kemarin itu? Jasa ya, ngasih jasa keuangan ya, pinjaman untuk petani ya, tapi juga pakai teknologi ya, seperti itu. Oke, ini satu kelompok lagi ya, monggo bisa diceritakan mungkin apa bagiannya atau usahanya seperti apa, terus cara-cara kerjanya ya. Ini dipegang aja. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Al-Fajar Rasim Muhammad ingin menjelaskan Oke, wes sip. Kau pinggir aja cek teman-teman. Sip. Ingin menjelaskan tentang entrepreneurship saya, technopreneurship kami yang diketuai oleh CEO yang bernama Saudara Andrian dan CFO-nya ialah Muhammad Lutfi dan CTO-nya adalah Miftahul Aziz dan CFO Muhammad Yusuf Chandra dan saya di sini hanya sebagai COO Fajar Rasim Muhammad. Nah, di sini planning kami ingin membuat aplikasi itu termasuk e-commerce. Apa? Aplikasi. Cerita dulu aja nanti saya. Aplikasi di mana aplikasi ini akan mengumpulkan para jasa desainer, programming dan service tentang komputer. Nah, di mana apabila seorang klien atau nasabah ingin membuat logo atau membuat desainer yang lain, jadi bisa membuka aplikasi tersebut dan mengklik pilihan desainer. Jadi di aplikasi ini ada 3 pilihan. Yang pertama desain, programming dan service. Metodenya di sini seperti di Bukalapak. Jadi semua desainer, semua programming, semua engineer bisa masuk sebagai anggota pelayan dari klien-klien tersebut. Nah,
untuk pemasukan dari keuangan sini, kami hanya mengambil untuk langkah awal hanya mengambil 2% dari bayaran tersebut bayaran tersebut. Jadi seumpama seorang ingin memesan aplikasi ke si pemrogramming A. Nah, si pemrogramming A itu memberi harga sekian, semua 1 juta. Nah, kita hanya mengambil 2%-nya saja untuk langkah awal. Gitu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu sudah bagus itu. Artinya menyediakan portal apa ya, jasa sebetulnya, portal jasa. Nanti harus dibatasi jasa gitu loh. Kalau yang sudah ada itu contohnya itu kalau yang internasional itu jobdex.com, persis seperti itu. Terus ada lagi kalau yang Indonesia itu projects.co.id, projects.co.id. Itu apa ya, technopreneurship. Jadi mereka itu menyediakan portal, siapa saja yang mungkin, kalau yang di project.co.id itu macam-macam, terserah, tapi jasa semua. Contoh umpamanya butuh jasa ngetik, itu nanti dia nawarkan bid namanya. Jadi dia nawarkan bid, nanti ada yang ngambil. Contohnya umpamanya butuh ngetik naskah, kriterianya seperti ini, bidnya sudah ditentukan harganya sekian seperti itu. Nah, itu nanti ada yang menawarkan jasanya, saya mau, banyak yang mau, nanti dia yang milih, saya pilih ini, sudah. Nah, dan itu transaksinya lewat rekeningnya project.co.id. Jadi pakai rekening ketiga ya, jadi aman. Jadi pembayaran untuk yang kerja itu diberikan setelah kerjaannya diselesaikan, seperti itu. Jadi, itu ada contohnya, enggak masalah buat seperti itu, enggak masalah ya. Makanya ini kan kita belajar, makanya ATM yang mati tiru modifikasi. Yang penting dibuat dulu, ya, nanti kira-kira mungkin ada kelemahannya apa, itu yang diperbaiki. Tapi harus bergerak, harus dicoba. Kalau enggak nyoba ya enggak iso, seperti itu. Terus ini sekarang yang sedang apa istilahnya ya, sedang viral, sedang booming sekarang ini, kitabisa.com. Tahu enggak kitabisa.com? Kitabisa.com itu sama portal juga, tapi dia nyediakan untuk orang-orang yang mau beramal. Gitu loh, kitabisa.com. Jadi orang yang mau beramal itu ngakses itu. Orang yang mau, istilahnya yang butuh ya, membutuhkan sesuatu ya di situ juga. Gitu. Itu transaksinya besar sekali itu. Dan itu ada sekian persen, saya lupa tepatnya. Jadi umpamanya contoh 100 juta gitu ya. Itu nanti itu kan ngirimnya, transfernya ke rekening kitabisa.com. Nah, itu hasilnya itu nanti prosentase. Jadi sekian persen gitu loh. Itu nanti untuk kitabisa.com ya, untuk pengelolaan perusahaannya lah, seperti itu. Ya. Itu kitabisa.com. Kalau mau nyoba nyari buat seperti itu juga enggak masalah. Buat portal untuk donasi seperti itu. Jadi
enggak masalah. Tim ini mungkin nanti akan saya upload di YouTube ya, di Akhlis Munazilin, youtube.com/Akhlis Munazilin ya. Jadi kalau memang ada kelompok yang mau nyusul via online silahkan, nanti saya sampaikan ini. Nanti sampean juga sampaikan ke temannya yang enggak hadir mungkin. Jadi umpamanya ada kelompok mana, silahkan, Pak saya mau buat ini umpamanya, idenya apa gitu kan. Idenya kan harus saya ACC dulu, jangan tiba-tiba buat kalau belum saya ACC gitu loh. Nah, pasti enggak akan saya terima gitu loh ya. Jadi Pak saya buat ini, oke. Saya oke, itu baru dikerjakan. Ya, itu tugasnya. Makanya ini saya sekalian tak sampaikan. Ini tugasnya. Saya tulis lagi di sini. Nah, ini. Membuat bisnis plan. Contoh terlampir. Ini contohnya. Ini sudah saya upload di Google Drive. Linknya nanti bisa dilihat di deskripsinya. Jadi video ada deskripsinya, linknya saya taruh di situ. Download aja, ini bisa di download Word ini ya, berkelompok sifatnya ya. Nah, ini kan nanti kalian nih akan liburan sekitar sebulan lebih lah, dan di luar kan bisa kan akses media, telepon, WA kan bisa. Jadi ya saya harapkan kelompok ini masih komunikasi ya. Ini enggak kok ini kalau dikerjakan benar paling sehari itu selesai ini gitu loh. Sehari selesai kalau dikerjakan betul. Ini dikumpulkan pada saat masuk kembali pertemuan pertama setelah liburan. Jadi umpamanya masuk ya, terus nanti pertemuan dengan saya minta tugasnya, ya yang ngumpulkan ya sudah itu yang saya kasih nilai. Yang tidak ngumpulkan ya nggak apa-apa, wis berarti nggak dapat nilai itu aja. Nggak masalah gitu loh ya. Jadi tugas tidak diterima ya. Gitu. Apalagi yang nggak ngerjakan ya wis jelas. Ya serah apa-apa, nggak ngerjakan nggak apa-apa gitu loh. Ya, seperti itu. Jadi ini kemudian apa namanya? Ya nanti dicek aja di YouTube-nya. Nanti juga keterangan ini juga saya upload pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu juga saya upload semua. Baik saya ngajar di Putri, ngajar di Putra, saya share semua, bisa dilihat satu-satu penjelasan saya semuanya, insya Allah lengkap. Seperti itu. Jelas ya? Oke? Setuju ini ya? Setuju. Ya, nanti tolong dikerjakan. Sampai saya yakin sergap ya saya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.